Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 8. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa tetap jaga protokoler kesehatan, jaga kesehatan selalu. Untuk memulai kegiatan pembelajaran, kita terlebih dahulu membaca doa. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Terima kasih pada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Sebelum Bapak memulai kegiatan pembelajaran, Bapak akan mengabsen kehadiran terlebih dahulu. Apakah sudah hadir secara seluruhnya siswa-siswi di kelas 8 atau belum? Alhamdulillah, semua siswi di kelas 8 semuanya sudah hadir. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu mengenai relasi dan fungsi. Adapun indikator pencapaian kompetensi yaitu peserta didik dapat menentukan ciri-ciri fungsi, dan tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat mensyukuri karunia Tuhan atas kesempatan mempelajari kegunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari melalui belajar memahami ciri-ciri fungsi. Yang kedua, peserta didik dapat memahami ciri-ciri fungsi. Relasi dan fungsi ini erat kaitannya dengan himpunan. Jadi, kita akan mempelajari mengulang kembali mengenai himpunan sewaktu kalian di kelas 7. Apakah ada yang masih mengingat apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas dan terukur sehingga dapat diketahui termasuk atau tidaknya di dalam himpunan tertentu. Jadi himpunan itu anggotanya sudah jelas. Tetapi ada juga yang disebut bukan himpunan. Kalau bukan himpunan berarti anggotanya tidak dapat ditentukan secara jelas dan tidak dapat diukur. Kalian bisa lihat contoh di bawah ini. Contoh satu himpunan, ada himpunan hewan karnivora atau hewan pemakan daging. Yang kedua ada himpunan warna pelangi, ada merah, kuning, hijau. Kemudian ada himpunan bilangan asli, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian ada himpunan bilangan prima antara 10 dan 40. Kemudian contoh yang bukan himpunan, himpunan lukisan yang menarik. Karena arti kata menarik berbeda-beda menurut setiap orang. Kemudian himpunan orang pintar, karena tidak ada ukuran pasti untuk mengukur kepintaran seseorang. Yang ketiga, himpunan warna yang bagus, karena arti kata bagus berbeda-beda menurut setiap orang. Squad, misalnya kamu sudah tahu bahwa himpunan bilangan prima antara 10 dan 40 adalah 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, dan 37. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara menyatakan suatu himpunan? Ternyata ada berbagai cara untuk menuliskan atau menyatakan himpunan-himpunan tersebut. Himpunan dapat dinyatakan dalam 3 bentuk, yaitu dengan kata-kata, dengan notasi pembentuk himpunan, dan dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Nah, dengan sudah memahami mengulang mengenai himpunan, barulah nanti sebentar lagi kita akan masuk ke relasi dan fungsi. Apa yang dimaksud dengan relasi? Seperti apa contohnya dan apa yang dimaksud dengan fungsi, dan seperti apa contohnya serta perbedaannya. Jadi relasi adalah relasi antara himpunan A dan himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Kita perhatikan contoh di bawahnya. Misalkan A adalah himpunan anak,
sehingga A terdiri dari Eva, Roni, Tia, dan Dani. Dan B adalah himpunan warna, sehingga B terdiri dari warna merah, warna hitam, dan warna biru. Dengan demikian, relasi atau hubungan himpunan A dan himpunan B dapat digambarkan dengan diagram panah sebagai berikut. Dari diagram panah yang disajikan, anggota himpunan A yang terdiri dari Eva, Roni, Tia, dan Dani. Kemudian anggota himpunan B yang terdiri dari hitam, merah, dan biru, di mana relasi dari gambar diagram panah menyukai warna, di mana Eva menyukai warna hitam, Roni menyukai warna merah, Tia menyukai warna hitam, Dani menyukai warna merah, dan Dani menyukai warna biru. Nah, itu adalah merupakan contoh relasi pernyataan dengan menggunakan diagram panah. Lalu, bagaimana dengan fungsi? Apa yang dimaksud dengan fungsi dan bagaimana contoh dari fungsi? Fungsi atau pemetaan adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota satu himpunan dengan tepat satu anggota himpunan yang lain. Di bawah kita lihat contoh diagram panah yang menyatakan fungsi, di mana himpunan A yang terdiri dari A, B, C, dan D, kemudian himpunan B yang terdiri dari anggota 1, 2, dan 3. Di contoh diagram panah yang menyatakan fungsi bahwa A dipasangkan tepat dengan anggota pada himpunan B1, yang B dipasangkan dengan anggota himpunan B2, yang C tepat dipasangkan dengan anggota himpunan B3, yang D tepat dipasangkan dengan anggota himpunan B2. Jadi jelas bahwa anggota himpunan A dengan tepat dipasangkan dengan anggota himpunan B. Jadi setelah definisi relasi dan fungsi telah kita bahas, tentu kita harus lebih mencari lagi apakah ada perbedaan relasi dan fungsi, apakah pernyataan relasi dan fungsi hanya dapat dengan diagram panah atau dengan cara yang lain. Untuk itu, mari kita sama-sama mempelajari lebih dalam mengenai relasi dan fungsi, tentu dengan kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Untuk mempelajari mengenai fungsi, mari sama-sama perhatikan kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita lihat Bapak tampilkan aturan 1, aturan 2, dan aturan 3, di mana dari aturan 1, aturan 2, dan aturan 3 itu kita coba mengamati apa yang bisa kita identifikasi, apa yang bisa kita analisa, apa yang bisa kita kaitkan dengan relasi. Sehingga nanti harapannya kamu harus bisa mengamati 3 aturan sandi tersebut, apa yang bisa kalian analisis. Yang kedua, manakah di antara aturan 1 sampai aturan 3 yang paling baik digunakan untuk membuat sandi, dan jelaskan mengapa. Yang ketiga, dengan aturan nomor 2
kata siapa jadi sandinya D, D, A, A, A. Kira-kira apa keunggulan dan kekurangan aturan pada nomor 2 apabila kita gunakan sebagai sandi? Yang keempat, agar suatu aturan bisa disebut fungsi, tentu apa saja syarat yang harus dipenuhi. Yang kelima, jika dari himpunan A ke himpunan B disebut fungsi, apakah dari himpunan B ke himpunan A juga merupakan fungsi? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, kita harus bisa mengamati aturan 1, aturan 2, dan aturan 3, di mana kita harus membuat suatu himpunan A dengan himpunan B baik pada aturan pertama, aturan kedua, ataupun aturan ketiga. Adapun langkah kegiatan pembelajaran, nanti kalian akan dibuat kelompok secara berpasangan untuk mencari dan menuliskan informasi pada permasalahan, khususnya yang terkait dengan informasi yang tadi pada aturan 1 sampai aturan 3. Dan itu nanti akan Bapak bagikan lembar kerjanya. Kemudian kalian harus mendiskusikan, mencari apa yang harus diketahui, apa yang harus ditanyakan dari permasalahan tersebut. Tentu kalian harus mencari secara detail dari berbagai sumber, bisa dari buku yang sudah disediakan, bisa dari sumber internet mengenai relasi dan fungsi. Kemudian kalian harus mencoba membuat sandi dengan kata-kata sendiri. Tadi dicontohkan pada aturan kedua dengan kata siapa, sehingga didapatkan sandi D, D, A, 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 ya. Kemudian kalian harus bisa menyebutkan yang mungkin menjadi fungsi dari himpunan A ke himpunan B dari aturan yang kalian analisa dari aturan 1 sampai aturan 3. Kemudian kalian harus bisa menentukan anggota himpunan B yang menjadi pasangan himpunan A atau ranknya atau wilayahnya. Kemudian yang keempat, kalian harus bisa menyimpulkan bahwa fungsi itu adalah semua anggota himpunan A yang mempunyai tepat satu pasangan ke anggota himpunan B. Tetapi tidak semua anggota himpunan B mempunyai pasangan pada himpunan A, dan himpunan B yang mempunyai pasangan dengan himpunan A disebut rank atau daerah hasil. Jadi harapannya kalian diskusikan, kalian amati, kalian analisa mana domainnya, mana kodomainnya, mana ranknya, kemudian bagaimana cara menyatakan relasinya. Itu harus kalian diskusikan. Apabila nanti dikala berkelompok kalian ada yang perlu dipertanyakan, bisa langsung nanti bertanya ke Bapak, dan Bapak juga sambil melihat dan memperhatikan masing-masing kelompok di dalam berdiskusi. Nanti setelah selesai kalian akan mempresentasikannya, kemudian kalian akan saling menangkapi antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Berikut lembar kerja yang akan kalian kerjakan, nanti akan Bapak bagikan kepada masing-masing kelompok. Silakan kalian diskusikan secara kelompok dengan baik. Nanti supaya kalian di akhir nanti dapat menyimpulkan apa yang harus kalian simpulkan dari hasil lembar kerja. Kemudian kalian dapat menemukan ciri-ciri dari fungsi tersebut. Alhamdulillah, kita di akhir kegiatan. Setelah tadi kalian secara berkelompok,
kemudian kalian mencari literatur, mencari wawasan pengetahuan dari lembar kerja yang disajikan dengan berbagai sumber dari buku yang telah disediakan, dari sumber internet. Kemudian kalian mencoba mengerjakan lembar kerja dengan baik, mendiskusikan dengan baik, bahkan mempresentasikan dengan baik, dan saling menanggapi antara kelompok satu dengan kelompok yang lain, sehingga di akhir pembelajaran ini maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa relasi anggota himpunan A dapat dipasangkan lebih dari satu anggota pada himpunan B. Sedangkan untuk fungsi, anggota himpunan A tepat dipasangkan satu pada anggota himpunan B. Jadi jelas berbeda antara relasi dengan fungsi. Yang kedua, untuk menyatakan suatu relasi dan fungsi, kita dapat dengan menggunakan diagram panah. Yang kedua, dapat dengan menggunakan diagram kartesius. Yang ketiga, dapat dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Yang ketiga, kita mengetahui domain itu adalah merupakan anggota pada himpunan A. Kemudian kodomain adalah merupakan anggota pada himpunan B, dan rank atau wilayah anggota himpunan B yang terpasang pada anggota himpunan A. Ya, alhamdulillah. Nanti untuk lebih melatihnya, nanti akan Bapak berikan tugas pekerjaan rumah di lembar kerja berikutnya secara individu, nanti dikerjakan di rumah. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan mencoba untuk ke materi selanjutnya mengenai tentang teorema Pitagoras. Terima kasih. Kita akhiri pembelajaran pada kali ini dengan mengucap alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.